Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Senang sekali saya Agam bisa jumpa lagi tentunya di kegiatan di acara podcast kita dengan tajuk Twist Talk Show Interaktif Wisata. Dan kali ini kita punya tema yang paling menarik ya di eh, perjalanan Twist kita untuk kali ini yang kedua ya, episode kedua kita di temanya itu Gunung Persago, mendaki pidi menyelami alam. Temanya itu adalah mendaki pidi menyelami alam. Menyelami cerita alam ya. Iya. Temanya mendaki pidi menyelami cerita alam. Dan kali ini aku punya narasumber nih yang paling koplak nih. Aku undang langsung nih dari Kutaraja ya, Banda Aceh ya. Tapi padahal dia tuh sebenarnya orang pidi juga, ya kan? Ini Bang Bung ya. Bung apa Bang nih? Bebas, Bung, Bang, bebas ya. Bebas. Bung Afil Maulana nih. Asalnya dari Calang ya. Cali Temu Dalam. Cali udah mulai dalam. Dan Bung Afil ini dia merupakan salah satu personil dari komunitas Selamo Alam Raya. Seramo Alam Raya. Yang lagi giat-giatnya mendaki gunung dengan programnya Ekspedisi Atap Serambi. Ekspedisi Atap Serambi. Nah, aku pengen tanya nih, Bung. Jadi Bung Afil nih, awal-awal mula nih untuk ada suka mendaki nih. Awal suka mendaki itu di tahun berapa nih? Oke, untuk keterlibatan di pendakian tuh mungkin di tahun 2020 itu perdana. Perdana sekali ya? Perdana sekali itu. Mungkin sebelum itu saya terima kasih dulu. Kita sampai bertemu lagi di sini. Jumpa lagi Jumpa lagi kita. Karena kita ex Halimon dulu. Ex Halimon. Ex Halimon dulu. Pernah daki bareng kita? Pernah kita Tahun- saya tahun juga berapa tuh? pernah menjadi bagian daripada PD Adventure. Anjay. Luar biasa emang ya kalau yang satu ini ya. Memang dia ini pada dasarnya ya, kawan-kawan ya. Dia pada dasarnya memang pendaki dan kita pernah daki bareng, pernah jumpa daki bareng itu tahun 2022. Tapi kita nggak bahas tahun 2022, kita kali ini membahas ya sedikit tentang Afil Maulana nih. Afil Maulana yang suka mendaki gunung, awal mula suka sama aktivitas pendakian nih. Itu kapan nih? Itu perdana di tahun 2020 di salah satu gunung di kawasan Aceh Tengah, yaitu Burni Kliton. Awalnya di sana. Di sana. Itu bareng siapa saat itu? Itu bareng kawan-kawan juga. Kawan-kawan juga. Tapi bukan belum Selama Alam Belum, Raya? itu Selamo itu baru. Baru ya? Itu baru Oke. juga beberapa orang. 5 kalau nggak salah. Jadi waktu itu masih konyol-konyolnya. Masih konyol-konyol ya? Konyol habis. Masih ya pakai sandal jepit atau apa gitu ya? Enggak. Kayak gitu. Enggak. Tapi kita belum paham tentang gunung tersebut. Pokoknya gah ya? Gas pokoknya. Pokoknya gah. Napeng pas pertamang barang gah ya? Nanti dapat barang. Kata bagi Pak Padi ya? Baca tahu. Jadi awalnya tahun 2020. 2020. Terus kita lagi bahas hari ini kan karena programnya itu temanya judulnya itu Gunung Persago nih ya. Bung Afil sendiri nih pernah nggak daki Gunung Persago? Kena. Tapi saya sudah telat. Sudah telat. Itu tahun berapa tuh? Kemarin tahun ini 2025. 2025. Di pertengahan tahun ya. Pertengahan tahun 2000. Naik ya. Berarti baru-baru juga. Baru-baru. Masih panas-panas nih ya. Ceritanya masih panas-panas. Boleh dong diceritain ya. Jadi kalau memang tanya tentang apa namanya? Tentang Persago tuh. 3 kata yang paling pas buat Persago itu apa sih? Menarik, berkesan. Ayo ulang lagi. Menarik, berkesan, ayo ulang lagi Ayo ya. ulang lagi. Berarti memang dia ngajak kita ngulang lagi daki. Ngulang lagi karena keindahan Persago itu mampu menghipnotis kita untuk kembali lagi ke sana. Ada niat ngulang nggak? Insya Allah mungkin ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Habisin Atap Serambi dulu nggak? Kita belum tahu nih. Kalau mungkin ke depan ada yang ngajak. Siapa tahu Bung Zian mau mengajak. Ayo gas. Boleh, ayo. Tanggal 15 yuk. Dipikirkan dulu, Bung. Dipikirkan dulu. Nah, apa sih yang beda? Ada enggak? Kita mau tanya dulu nih. Di Bung Oki sendiri, kalau udah berapa gunung sih yang di Aceh ini didaki selama ini? Selama dari pertama tahun 2020 sampai sekarang sebenarnya. 10 lebih lah, Bang. 10 lebih ya? Kalau kita hitung, mungkin ada yang nggak terhitung ya. Masuk ke DPR nggak?
Eh, Dewan Pendaki Rindu. Oh. Itu ada program kita. Program. Dewan Pendaki Rindu. Program edukasi kita Karena ada. udah rame, udah banyak. Yang paling jauh tuh kemana sih? Yang paling jauh? Enggak, saya masih di Aceh, Bang. Masih di Aceh? Masih di Aceh. Enggak, kalau di Aceh yang paling jauh tuh kemana? Yang paling jauh nih, jauh harinya atau jauh perjalanannya? Jauh perjalanannya. Jauh perjalanannya daerah ya. Kawasan Benemeria gitu. Itu paling jauh. Oh, kalau pendakian yang paling jauh? Paling jauh tuh Pesago. Paling jauh Pesago ya? Ke Miki tuh. Berapa hari? 9 hari. 9 hari? Ya, Itu kawasan Pesago? kawasan Pesago. Karena kita targetnya kan ke Miki. Ke Miki ini merupakan salah satu puncak tertinggi di Kabupaten Pidi sendiri. Dan ini puncak terakhir di Pidi, Bang. Puncak terakhir di Pidi? Karena kan saya bermula bersama Bung Zian juga di Halimon. Habis itu melanjutkan ke Lehop. Ke Lehop? Di samping itu. Samping itu? Habis itu melanjutkan ke Lehesago. Samping itu lagi? Samping itu lagi. Kemudian samping itu lagi? Samping itu lagi. Oke. Tuntas mungkin ya. Berarti samping-sampingan ya? Samping-sampingan. Kan itu Bukit Barisan ya. Oh gitu. Nah, apa sih yang beda Pesago sama gunung lain nih? Dari 10 gunung itu yang membedakan gunung Pesago sama gunung lain apa nih? Kalau berbicara gunung ini kan sama-sama hutan. Iya. Jadi di Pesago ini sangat menarik, Bang. Lengkap. Lengkap Arek. Nah, jadi pertama kita masuk hutan lebat, habis itu ketemu rawa dengan air yang melimpah, ketemu savana, ada gunung berapinya, ada danaunya, ada ciri khas lumut putihnya, Bang. Oh, berarti hampir semua materi gunung hutan ada di Pesago Dapat di ya? situ, Bang. Dan itu nggak semua gunung tuh ada seperti itu? Nggak ada. Nggak semua gunung ya? Nggak Ada semua seperti- gunung. Karena kan seperti Selawah beda lagi. Tapi di Pesago hampir di semua gunung tuh ada di Pesago? Ada di Pesago. Oh, sehingga dia termasuk gunung salah satu jalur ataupun medan yang paling lengkap ya? Medan yang Kalau paling lengkap. dikategorikan dalam sebuah pendakian ya? Ah. Kalau di Aceh mungkin Kalau ya? di Aceh mungkin ya. Tapi kalau ke Loser beda lagi ya? Beda lagi itu, Oh, Bang. itu udah beda lagi, Beda lagi. guys. Pertama kali naik Pesago nih, ada nggak pengalaman naik Pesago itu seperti rasa takut, capek, seru, ada nggak? Mungkin setiap perjalanan itu ada, Bang. Mungkin karena Kalau di Pesago tuh, banyak. kalau capeknya apa nih? Capeknya ya itu menuju ke titik start point pendakian. Itu capeknya di situ. Capeknya situ karena mungkin akses jalan, Bang. Itu via apa sih kemarin? Kita via Belang Dalam. Oh, bukan via Pucuk. Bukan. Karena kan Pucuk ya? Via LR2. mungkin kalau Bung Zian sendiri mungkin kemarin lewat Pucuk ya. Lewat Pucuk. Lewat Pucuk. Nah, jadi kalau via apa namanya? Via Belang Dalam mungkin dari awalnya sampai itu ya. yang Sampai beda. itu, sampai ke Transloknya kan. Kan itu lebih jauh. Itu yang jauhnya ya. Mungkin sekitar 10 km dari jauh desa. Jauh karena aksesnya kita harus melewati satu gunung dengan medan emang seperti Sungai Mati. Kita harus lewat itu. Sebenarnya rekomendasinya pakai jalan kaki, Bang. Tapi direkomendasinya jalan kaki ya. Kalau mau daki berarti kawan-kawan nih, rekan-rekan wisata, rekan-rekan petualangan ini kan. Kalau mau pendakian Pesago via Belang Dalam itu direkomendasinya tuh jalan kaki ya. Tapi lama ya waktunya. Lama, memakan waktu lebih lama. Karena ketika kita menggunakan motor, itu kita lebih memikirkan dua hal. Satu menyelamatkan ke motor, satu menyibukkan diri sendiri. Itu kayak mana tuh nyibukkan diri sendiri tuh? Motornya kesangkut, Motornya kesangkut, terpental, hingga jungkir balik kadang. oh, sampai segitu ya? Sampai segitu. Berarti nggak direkomendasi dong buat kawan-kawan kalau mau naik via pendakian via apa namanya via Belang Dalam itu untuk menggunakan motor. Nah, itu capeknya. Capek. Kalau serunya di mana nih? Serunya ya ketika kita berada di bawah kaki Gunung Pesago nih, Pak. Itu serunya. Itu mengembalikan semua rasa lelah itu tetap Balik lagi dah. terbayar situ. Punya energi baru dong. Punya energi baru. Di situ serunya ya. Kalau itu tadi ada, kalau takutnya ada nggak? Takutnya sih lebih takut ya, Bang, karena di situ juga terdapat banyak kotoran gajah sama lintasan harimau. Sama juga ketika kita di sana, kita juga menemukan bahwa rusa baru disantap. Sama. Oh, berarti baru disantap, Mas. Baru disantap. Tapi seharusnya nggak takut lagi. Nggak takut lagi. Karena dia udah kenyang.
Nggak mungkin makan kalian. Nggak mungkin makan kita lagi. Apalagi baru disantap. Positif. Nggak mungkin. Tapi kita ya juga kita datang ke situ kita juga was-was bang. Berarti binatang liarnya itu memang masih banyak. Masih banyak. Binatang liarnya masih banyak kalau di Sago ya. Masih alami sekali itu Sago. Masih alami, masih wow gitu ya. Kalau saranin buat pendaki luar kalau mau ke PD itu wajib nggak daki Sago? Itu harus. Karena selain Luser yang menarik dengan jalur terpanjang se-Asia Tenggara, Luser ini merupakan nomor 2 menurut saya, versi saya. Karena semuanya ada di situ. Kalau di Sago Kalau di Sago nih, danaunya yang menarik ini dengan pemandangan gunung apunya dari view Sago, dari puncak apunya, view-nya danaunya. Oh itu yang menariknya. Itu ya? menariknya. Berarti kalau serunya pas udah nyampe di kaki menuju summit. Menuju summit. Itu di situ serunya, di mana apa namanya semua energi itu itu seperti kita berada di alam lain bang, karena kita beberapa hari kan itu perjalanan sekitar 4 hari menuju ke titik kaki gunung ini. Kita tiap hari melihat hutan yang memang nggak minim cahaya gitu, nggak kelihatan mataharinya. Nggak kelihatan matahari. Pas sampai situ ada matahari. Wah kok ini beda gitu. Udah keluar ke dunia, ini dunia gaib kan? Ada ini nggak pasar setan nggak? Nggak ada. Kayak di Jawa tuh kan ada pasar setan gitu kan. Kalau Bung Afil saat daki Sago nih, saat Bung Afil daki Sago, ada nggak pengalaman di sepanjang jalur yang wow, misalnya nih saat masuk satu tempat, wow ini gila, wow ini mantap banget nih, ada nggak jalur-jalur Sago yang seperti itu? Jalur Sago ya? Ya dimana kita saat melakukan pendakian, kemudian wow ini gila banget, wow ini mantap banget gitu atau gimana? Ada nggak jalur-jalur seperti itu? Yang menantang atau gimana nih? Ya apapun itu. Apa yang wow-nya cakep atau wow-nya yang menantang? Wow-nya yang capek gitu. Wih, wow ini capek banget guys gitu. Oh ini TSL guys, terset lidah gitu ya kan. Itu yang lebih menantang tuh ketika kita berada di rawa tuh bang. Seperti lumpur hidup, karena kebanyakan jalur di Sago itu memang lumpur hidup sih. Kebanyakan dia lumpur hidup. Lumpur hidup, karena emang kadang sampai sepinggang bang masuknya bang. Kita agak was-was guys itu. Agak was-was juga. Kita kan pas pijakan tuh harus memang benar-benar hati-hati. Nah ada nggak jalur yang waktu saat lewat tuh nggak ada tempat lain, wow ini indah sekali gitu, ada nggak? Ada. Itu melewati Danau Kemiki lagi. Itu mungkin kalau kebanyakan pendaki itu cuma melintas tujuannya cuma summit puncak Apuy sama danau. Iya. Tapi berbeda dengan kita kemarin, kita yaitu targetnya menggapai puncak tertinggi di situ Kemiki. Di jalur Kemiki ini ya dengan vegetasi jalur masih rapat, ditambah lagi dengan rupanya ada savana di depan tuh bang. Ada savana. Ada savana di depan tuh ada savana lagi. Dan di savana itu yang wow. Yang wow. Itu savana ilalang atau savana pohon-pohon kecil? Pohon-pohon kecil. Oh gitu. Mungkin kalau ada dari view drone tuh dapat, karena memang luas. Karena kita memang berada di rawa-rawa itu memang nggak kelihatan. Oh kalau dari atas nggak kelihatan ya? Nggak. Tapi pas kita masuk ada barang itu? Ada barang itu. Dan satu lagi kalau perjalanan menuju ke top puncak Kemiki itu terdapat kebun sawi. Kebun sawi? Kebun sawi. Sawi? Sawi. Kirain sawi. Bukan gitu. sawit. Siapa yang nanam sawi jauh-jauh gitu kan? Berarti sawi ya? Sawi, oke. Sawi liar. Nah ada nggak spot favorit yang bikin Bung Afil sama Saan itu tuh pingin lama-lama di situ? Pengen lama-lama itu ya di Sago. Di Sago ya, itu mungkin ada nggak spot yang asik seperti itu? Jangan pergi dulu dong, sini dulu dong atau Ainoi deh no, tak apa baju-baju deh, tak kalian deh atau kiban ya. Camp PT bang. Camp PT. Itu camp apa tuh? Itu bekas rumah panggung PT Sigma. Jadi kita di situ bermalam dengan posisi kering. Jadi kita nggak perlu pasang tenda. Seperti rumah. Kita mendaki tiba-tiba ada rumah. Nah, yang buat di situ lama-lama apa? Sungainya airnya sungai dekat. Kita kiri kanan sungai. Kita berada di tengah. Kayak delta gitu ya? Dengan view ya mungkin juga mancing tepatnya di situ pas bang. Kalau mancing tepat ya? Tepat di situ mungkin. Tapi akhirnya mancing gitu nggak? Enggak. Kirain mancing lah. Mancing marahan. Nah, berarti tempat salah satunya tuh Camp PT ya? Camp PT. Sama di bawah kaki Gunung Sago. Di situ yang pingin lama-lama ya?
Kalau di puncak nggak pengen lama-lama? Puncak kita kemarin nggak sempat menikmati, Datang putar-putar aja gitu atau gimana? langsung summit balik. Oh gitu. Karena target kita utama tuh ke Miki. Target utama ke Miki. Ke Miki. Kalau di puncak Apunya nggak lama. Nggak lama. Kalau di puncak ke Mikinya ngecamp nggak? Enggak, kita summit. Sampai itu turun lagi. Turun lagi. Atau kalian memang spesialis sampai terus turun gitu atau gimana spesialisnya? Karena kita mengingat target waktu, Bang. Oh, target waktu. Karena setiap perjalanan itu kita agak target, mungkin target kita kemarin 11 hari, Ah. tembusnya 9 hari. Oh, padahal kan masih ada 2 hari lagi buat ngecamp. Tapi nggak mau ngecamp ya? Nggak mau ngecamp, karena Cuma perkiraan pulang gitu. Pokoknya udah gitu. kasih. Aduh. Nah, saat daki Persago nih, Bung Afil, ada nggak pilihan kalau sepanjang jalur memorable-nya atau ya kalau bisa dibilang yang bisa buat Bung Afil dan tim itu paling terkenang tuh di mana? Terkenang itu. Dalam pendakian Persago. Paling yang buat Bung Afil sama kawan-kawan tuh terkenang dengan memori itu. Misalnya ada yang koprol-koprol bareng mungkin, atau yang cek ikulangin mungkin, atau yang paling terkenang tuh apa itu? Mungkin terkenang itu saat air sungai meluap, Bang. Itu kapan tuh? Itu di hari keempat, setelah kami dari camp PT Sigma itu Pulang atau masih perjalanan. Masih perjalanan. Masih melanjutkan untuk target ke puncak Apu ini. Heeh. Jadi saat itu banjir, air sungai meluap. Jadi dengan menunjukkan sekitar jam 5, karena dalam prosedur pendakian mungkin ya, jam 5 itu kita udah rest. Iya, Karena udah istirahat ya. Udah istirahat. Kita ngecek area camp. Dan saat itu kita belum menemukan area camp. Dengan kondisi curah hujan yang tinggi, ditambah lagi dengan air sungai meluap, dan kita di situ harus nyebrang dengan konteks harus melewati pohon yang patah. Oke. Itu lebih berkesan karena kita bareng-bareng. Di situ yang paling terkesannya ya, Memorable secara tim ya. Secara tim itu yang paling. Itu karena kebersamaan yang emang harus lama semua. Gimana cara ini harus lewat? Harus lewat pokoknya. Kalau nggak lewat, ini jam udah 5. Udah jam 5 sore di ya? belakang tuh rawa. Kita nggak bisa ngecamp. Di belakangnya berarti rawa. Rawa. Berarti harus nyebrang, nanti kita cari dulu. Cari baru. dulu tempat campnya. Oh itu. Nah, bicara gunung ya, identik ya. Kalau di Jawa itu kan identik gunung-gunung tuh ada mitos-mitosnya atau apa gitu kan. Hal-hal mistis gitu. Nah, saat Bung Afil nih sama kawan-kawan atau Bung Afil sendiri nih, kalau saat daki Persago nih ada nggak cerita-cerita mitos Persago dari masyarakat ataupun pernah ngalamin hal yang mitos buat Bung Afil merinding nggak? Merinding. Bule ya? Rui bule. Nah, Rui bule. Rui bule ya. Nah. Sebenarnya nggak ada, Bang. Atau emang anak bule? Pengo. Lebih bule ya. Jadi kalau di Persago tuh mungkin kemarin kita nggak sempat mengalami hal-hal seperti itu. Karena kita kelelahan, Bang. Jadi nggak sempat mikir Nggak sempat memikir hal seperti itu. Kita kelelahan, jam 8 kita udah tidur. Jam 6 kita udah bangun. Jam 8 tidur, jam 6 udah bangun. Kita normal hidup di situ sebenarnya, Bang. Beda dari di sini. Jadi kalau di gunung tuh kita hidup normal. Bang. Teratur kita, Bang. Jam 8, jam 9 udah dead gitu. Pagi jam 6 udah kebangun. Udah kebangun, kita masak, berangkat lagi kerja. Nah, kalau Persago sama tempat lain tuh dinginnya beda nggak? Beda. Siapa sih dingin Persago, Boni Clinton ataupun apa yang lain? Yang paling dingin gunung yang udah didaki itu gunung apa sih? Kalau lebih dingin kemarin Gerdung, Bang. Gerdung lebih dingin ya? Gerdung lebih dingin karena mungkin kalau vegetasi hutannya masih rapat kali, Bang. Kalau Persago ini kan lebih ke long trek ya, trek terpanjang, tapi di bawah ketinggian kan mungkin di ketinggian 1.900 berapa gitu. Tapi kalau Gerdung ini udah di 2.800. Sedangkan perjalanan kita itu udah sekitar 2.400 di camp tuh. Kalau di Persago ini kita masih berada di area camp sekitar 2.000-an gitu. Puncaknya yang 2.400 sekian. Oh gitu. Mungkin kan pengaruh ketinggian juga ya. Betul. Apalagi hutannya juga hampa gitu. Ya tergantung cuaca juga. Tergantung cuaca ya. Kalau menurut Bung Afil pernah dapat hujan nggak di sana? Kita tiap hari hujan. Tiap hari hujan. Tiap hari hujan. Jadi kalau hujan biasanya kalau malamnya panas ya. Malamnya hujan juga. Malamnya enggak, gerimis.
Oh gitu. Berarti nggak ada hal-hal yang buat Rui bule ya? Ribuan itu ada kemarin tuh. Saya karena kecepatan tidur, saya sendiri. Kecepatan tidur itu Kecepatan. kayak namanya bagai. Bahkan Gimana kecepatan. kecepatan tidur guys? Tidurnya lebih duluan, cepat, lebih duluan. cepat itu. Kecepatan tidur. Kecepatan tidur. Kecapekan ya, Bang. Tidurnya lebih cepat. Tidur maksudnya. lebih cepat. Oke. Bukan kecepatan, ah. Bagaimana? Nyali mau. Bagarai. Oke. Karena bagarai. Bagaimana? Ah. Jadi menggom gerak. Terus ini asik nih ya. Karena posisi saya nggak bisa tidur di tengah. Saya lasak. Kamu lasak. Lasak. Jadi nggak bisa tidur di tengah. Nggak bisa tidur. Rumut trom kawan-kawan di samping juga. Oke. Jadi saya dilengsarkan ke samping. Karena posisi saya di samping, kan lasak saya. Bangun-bangun bang, di dapur. Langeng. Woi kameramen, kayak mana nih? Dia tidurnya lasak dalam tenda. Hah? Tiba-tiba bangun-bangunnya ada di dapur lambangeng. Enggak, kan kita ada area masak. Tidurnya di tenda atau di mana sih? Enggak, kita buat bivak bang. Oh flysheet. Flysheet. Kita buat bivak. Makanya aku juga heran kok tiba-tiba Dari tenda keluar ke belakang ke dapur. kan. Bukan kerennya. Oh, lagi ya. Berarti karena dia bivak, terus karena lasak, koprol, bangun-bangunnya di belakang. Langeng. Terus Itu Rui bulenya di mana nih? 2000 lah terbangun aku itu jam 3 malam. 1/3 malam. Tapi enggak tahajud. Oke. Nggak tahajud ya? Oke. Nggak tahajud. Nah, 1/3 malam tapi nggak tahajud. Nggak tahajud. Itu dosa. Karena dosa besar. Enggak, karena kotor. Sumber air enggak ada kan. Jadi pukul 1/3 malam nih, setengah 3 gitu ya? Setengah 3 malam. Jadi orang ini udah pada tidur semua, terlelap. Kan aku nggak mungkin harus ngebangunin mereka untuk ajak ngobrol sama aku. Situ aku terduduk. Aku kira ada yang datang gitu. Terduduk tuh kayak mana maksudnya? Kayak mana maksud terduduk aja? Terduduk. Duduk. Kecepatan tidur terduduk. Oke, ini tiba-tiba duduk gitu. Jadi ceritanya kemudian duduk sendiri. Duduk gitu. sendiri. Jam 3 malam. Nggak ada yang datang siapa. Cuma ada banyak suara bang. Itu kayak pasar bubrah nggak? Pasar setan nggak? Suaranya banyak. Pasar jangkrik. Pasar jangkrik. Lengkap bare. Oke. Lengkap bare. Suara binatang ya? Sarang binatang. Dan di situ rada merinding sih. Oh di situ baru berinding. Baru merasa merinding. Merasa aja. Ada bilang assalamualaikum nggak? Jangan diulang kata-kata itu ya. Awai kamu porumo. Oke itu jokes kami ya, hanya kami yang tahu guys ya. Hanya kami yang tahu kenapa assalamualaikum itu ada. Kenapa gitu. assalamualaikum ada? Tagline. Itu tagline-nya. Berarti di situ berinding. Itu sampai jam berapa sih? 2:30 sampai jam berapa? Kamu sendiri gitu. Aku sampai mencoba tidur lagi. Kemudian tidur lagi. Tapi nggak bisa nyenyak. Nggak bisa nyenyak. Oke. Sampai menunggu matahari terbit. Nah kalau di hasil nongkrong ataupun cerita-cerita masyarakat nih, ada nggak cerita Pursago tuh yang ya legendanya tuh bagus tentang cerita tentang masyarakat lokal misalnya di Pursago tuh yang bisa diceritain kembali nih ke orang-orang lain. Legenda pendakian gitu. Baik legenda pendakian ataupun legenda masyarakat di situ ada apa itu pun Nakudame kadang. Nah, naga kadang. Otakmu, pulamu kadang. Kalau cerita di TikTok tuh banyak bang. Tapi kita belum pernah menemukan seperti itu. Tapi di masyarakat nggak ada legenda-legenda khusus tentang nggak ada karena dari kami kemarin masyarakat ya emang kayak Ugli udah selesai itu memang nggak ada pernah nyambelin keponya kayak itu aja. Kayak gitu aja karena kita orang tuh mungkin udah tahu karena maksud selain survei ke situ mungkin ada beberapa dari pihak konservasi tentang survei binatang tuh selain itu juga ada pendakian biasa jadi orang tuh cuma mengarahin
rute yang tercepat gitu. Oke, cuma ngarahin kalau nyawakah jak keno lagi-lagi Kena waktu Rano kaja. back to we ya. Oke. Nah, saat perjalanan 9 hari itu, Bung Afil, ada nggak satu keanehan atau suara-suara yang bikin satu tenda itu heboh gitu? Ada. Itu hari ke-8. Hari ke-8. Hari ke-8 pas menuju pulang di camp pertama. Heeh. Camp pertama itu kita sudah melakukan perjalanan sekitar 12 kilo lebih lah dari camp pertama. Camp terakhir itu kita emang target pulang tuh 2 hari, Bang. Pulang 2 hari menuju camp terakhir nih. Kondisi hujan lebat dengan mantel emang basah, kita nggak bisa, jarak pandang tipis sekali Tipis ya. dengan kabut tebal. Tiba-tiba kita buat bivak langsung. Jam 8-nya kita udah rapi nih, Bang. Pagi, Jam 8 malam. jam 8 malam ya. Kita udah rapi. Udah ganteng lah. Udah ganteng. Itu tujuannya tuh apa? Kok bisa ganteng jam 8 malam itu? Kan seharian kita kotor. Malam. Oh, udah ganti pakaian, udah ganteng. Kirain ada syuting gitu. Oh. Jam 8 malam. Udah bersih. Nggak, nanti kita nunggu bupati mungkin ya. Nunggu bupati di Pesago. Sago. Siapa tahu lagi. Bupatinya ngetren ya. Ikut tren maksudnya naik Pesago. Mungkin itu TikTok. Nah, kalau apa deh? Kalau saat itu jam 8 udah rapi, udah bersih gitu. Terus Tiba-tiba dengan ini masih hujan. ini tiba-tiba boleh ada musik deneng gitu enggak? Tiba-tiba ini masih hujan. Kondisi masih gerimis. Gerimis. Kita nggak bisa menghidupin api lagi. Kita mengusahakan untuk menghidupkan api. Tapi dengan tengah rauruk kayak. Dengan lah kan. oke. Untuk pengapian. Tiba-tiba duam, suara besar tuh. Itu suaranya kayak suara jatuh pohon atau suara ledakan atau suara apa? Itu ada 2 versi. Kalau bukan gajah, pohon tumbang. Oke. Karena posisinya kayak lagi jalan, Bang. Rombongan gitu. Oh, oke. Tapi ternyata pohon. Ya, itu ada 3 suara. Grup suara besar tuh. Karena pohonnya nggak langsung nyatu. Oke. Duang. Itu kita baru menebak itu pohon. Oke. Jadi posisi itu kita kan di atas, aliran air di bawah. Apakah mungkin mamalia gajah ini sedang berada di rute itu? Karena pas posisi kita lagi nanjak itu, emang banyak kotoran dan jejaknya. Dan kita itu udah wanti-wanti. Aku udah ambil SB. Ngapain SB? SB. Apabila dia datang, Masuk dalam SB itu? masuk SB aku lari. Gak aku lari, tidur pun dimanapun itu. Oh, kirain masuk dalam SB terus lari. Kayak pocong dong. Nakutin gajahnya. Kayak pocong dong. Berarti ambil SB lari. Nanti mau di Enggak mana? lari, Bang. Enggak, rencananya gitu. Rencana gitu. Ambil SB terus rencananya mau lari. Kalaupun di mana-mana tidur ada SB-nya. Ada SB-nya. Oke. Itu otak lu masih cair itu. Berarti. Gak panik. Ah. Gak panik. Kan kita udah bersih. Berarti satu tenda tuh kaget. Satu kelompok kaget dengan Kita kondisi masih hening. Ah. Kita masih bertanya dengan muka yang lain. Berarti nge-freeze. Hmm. Nge-freeze semuanya dengan sambil natap-natap gitu ya. Yang satu lagi menenangin, tapi parangnya di tangan. Oke. Berdenang. Berdenang. Betul jaro betul. Parang Mak Jaro. Betenang, oke. Berdenang. Nyan bak kayak buka. Sinya. Itu dia. Dia nak ya aku burung buka. Tapi mana ya? Hei puan. Dia anak ya gandu. Dia nak ya gandu. Tapi malamnya ya. Malah enggak pucat je. Oke. Mukanya datar. Udah kebayang. Dia pedang rak, Bang. Aduh. Berarti itu yang paling buat nge-freeze kemudian kaget semua ya. Kaget semua. Bikin kaget semua satu ini. Tapi itu nggak lama kan? Nggak lama setelah pohonnya tumbang. Oh, pohon. Itu pohon. Cuma pohon. Pas diidentifikasi apa itu langsung clear kembali Langsung kan? cair itu. Cair lagi ya. Ada nggak di perjalanan Pesago tuh makan dia paling random tapi paling terkenang. Random, tapi terkenang ada nggak? mie. Mie instan. Mie instan. Bukan mie Aceh kan? Bukan, nggak mungkin kita makan ke sana. Nggak tahu bawa mie Aceh. Oh iya, bisa Nggak jadi tahu, ya. kadang kan bawa mie Aceh kan sampai basi. Sampai basi. Tiba-tiba makan lagi ya. Tiba-tiba makan lagi karena udah lapar. Karena lapar. Itu memorable juga tuh. Makan mie basi gitu. Nah, Oh ada Bang. ada apa tuh? Pisang. Pisang apa nih? Pisang
pisang kecil yang isi dalamnya diambil. Pisang buah. Pisang buah. Pisang buah. Banyak itu di sana. Pisang monyet ya, pisang hutan ya. Akhirnya ada yang chefnya bisa meracik. Heeh. Cuma bahannya kurang. Kurang kunyit, kurang ini, kurang itu. Akhirnya pakai alat sarimi. Akhirnya pakai alat sarimi. Jadi makannya itu random banget cuy. Itu Random nggak men? Makan pisang pakai alat sarimi. bukan, itu dimasak juga. Dimasak pakai alat sarimi. Pakai alat kan? sarimi, bukan alatnya misalnya ada kunyit kan. Nggak ada alat yang cukup. Heeh. Jadi pakai bumbu sarimi. Masih nggak sakit perut. Ya iyalah makan pisang pakai bumbu sarimi. Besoknya mulus dong sama dengan guys ya kan. Sama dengan mulus gitu ya. Nah, Bung Afil nih kan ngomongin tentang ini Bung, tentang barang-barang bawaan daripada tim nih. Ada nggak barang-barang bawaan tim yang bikin kalian tuh geleng-geleng kepala? Nggak sanggup pikir, ngapain dibawa ini barangnya? Ada nggak tim kalian tuh yang bawa seperti itu? Ini barangnya dibawa, terus sampai sana itu ngapain barangnya gitu? Jimat. Apa? Jimat, kita nggak jimat. Tapi kita nggak ada apa. ada nggak bawa barang misalnya apa namanya kayak colokan listrik gitu kan, ngapain di sana nggak ada listrik gitu Mas? Di Pusagoni kemarin nggak ada. Nggak ada tim yang bawa-bawa seperti Nggak itu? ada. Karena kita juga maksimalkan barang bawaan bang. Kita juga kan sebelum packing itu kita sebelum ngecek barang apa aja yang perlu. Karena jangan sampai meribetkan diri sendiri. Kadang ada orang-orang juga pengen foto gitu kan, bawa baju 5 gitu kan. Sebenarnya itu juga menjadi bahan yang bisa membuat beban kita makin berat. Makin berat ya, makin banyak barang nggak penting ya. Barang nggak penting. Berarti kemarin tuh nggak ada bawa yang aneh-aneh ya? Nggak ada. Baru tiba-tiba bawa apa itu, ulo-ulo itu kan? Ulo-ulo itu apa? Pesam. Ulo-ulo apa bahasanya? Coba ikan. Bahasa Indonesianya apa ini ulo-ulo nih? Coba. Kiban produser. Ulo-ulo bahasa Indonesianya apa? Ulek-ulek. Tapi nggak bawa uleknya maksudnya. Ngapain? Ngapain ulek gini misal atau bawa bedak itu? Ada nggak? Oh, ada. Nah, itu dia. Ada nggak tim yang bawa bedak itu? Bagro. Oh, budak katai. Ngapain bedak gatal? Kan kita kadang jarang mandi ya. Oke, terus gatal maji ya. Gatal maji. Tapi bedak-bedak cakep nggak ada bawa-bawa apa namanya? Resona ada. Ini nih Deodoran. barang yang nggak penting ini nih. Itu biar nggak bau badan mungkin kan. Ada. Biar nggak bau badan. Jadi Tapi ada satu pendaki yang memang dia seperti cewek-cewek pada umumnya, tapi cowok. Dia bawa apa tuh? Hand body. Terus shadow nggak dibawa shadow? Enggak. Pokoknya lengkap. Alat itu Ada seperti itu. Ada itu. Wangi-wangi ada. Pernah jumpa sama pendakinya? Ada. Ada seperti itu. Tapi di Selama Alam Raya ada nggak? Yang model kayak gitu? Enggak ada. Nggak ada. Kita tipa. Ya, siapa tahu di Selama Alam Raya ada gitu kan. Nah, kalau bisa dipilih nih, Bung Afil nih, kalau mau pilih bawa kamera bagus atau kopi favorit kalau saat pendakian? Sebenarnya dua-duanya perlu, tapi kalau pilih satu, saya milih kopi, Bang. Pilih kopi favorit. Tapi dokumentasi itu penting juga ya. Nah, ini kan disuruh milih nih, kamera kalau menurut Bung Afil nih, mau kamera bagus atau kopi favorit? Kamera aja, Bang. Kamera aja. Nggak ada kopi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita ada Nurdisari mungkin ya. Nurdin ya. Kan Ikrum lebih ya. Nurdin aja. Nurdin itu Nutrisari dingin. Nutrisari dingin. Di Pesago nih, saat pendakian Pesago juga nih, masih terkait Pesago nih, ada nggak cerita kocak dalam tim nih saat pendakian? Yang buat itu kompak gitu. Ada satu cerita lucu gitu. Lucu. Dia lucu, kocak, dan itu kita kompak. Jadi bahan gibah gitu. Bahan gibah, pokoknya jadi kompak lah kalian. Kan kompaknya digibah kan misalnya kan. Nah, apa nih? Ada satu personel tim mungkin ya. Dia orang Banda juga. Dia yang menjadi bahan korbannya dah. Pokoknya apapun ke dia dulu. Oh, korbannya dia. Korban dia. Korban objek bullyingnya dia. Dia. Habis itu yang disayangkan lagi, dia kena kutu air, Bang. Karena kondisi di sana pun rawa-rawa. Terus hujan terus. Emang yang bisa menyebabkan kutu air, patuh basah terus. Dan kita
dia pun salah nggak mau pakai, bukan salah sih, nggak ada patubut. Ah, Kan kita kebanyakan kalau memang lebih baiknya kita menggunakan patubut di situ ah. di Pesago, karena kan kondisi selain menjaga kaki juga memudahkan kan Untuk pergerakan ya. untuk pergerakan. Untuk pergerakan. Oke. Karena Berarti ada ya yang buat, tapi yang membuat kompak itu saat ngejek dia gitu. sangat ingin dia dan saat menunggu dia pun, Saat menunggu dia. dia kayak bisa jalan lagi. Udah parah sih bang. Berarti dia objek yang bisa dijadikan bahan kekompakan dengan cara ejekan itu JK. atau bullying. Tapi dia nggak marah. Ya, stop bullying guys. Stop bullying, ya kan? Besok bully lagi maksudnya. Tapi kalau nggak dia nggak rame gitu. Nggak ada bahan. Itulah bedanya ya. Itu ada beda. Itu kan beda kadang-kadang kalau kita di hutan ya. Kalau kita di hutan ya, kalau nggak ada objek yang bisa buat kita tertawa, mungkin perjalanan itu jadi Stres itu ah. stres, suntuk gitu ya. Saat Pesago nih, saat pendakian Pesago ada jumpa nggak sama pendaki-pendaki lain? Kemarin tuh kita dapat info pas kita gerak tanggal 29 gitu. Pokoknya tanggal berapa gitu, pas kita pulang kita ada dengar info bahwa ada pendaki dari Jakarta, Furki. Furki, oke. Ya pendaki, dia juga mendaki gunung-gunung es gitu. Dia mendaki Pesago. Gunung Larva didaki nggak? Kan gunung es sudah. Gunung Larva ya. Larva tuh es krim. Itu merek. Oh merek. Itu merek. Itu merek es krim namanya Larva. Larva. Gitu. Oh. Tapi ada nggak merek es krim Larva, men? Jangan sok tahu juga aku. Oke. Terus dalam perjalanan baik pulang pergi itu ada ketemu nggak sama ini? Enggak ada ketemu bang. Enggak. Emang kelompok kalian doang gitu? Oke. Tapi kalau di gunung-gunung lain mungkin ketemu ya? Mungkin ketemu. Tapi kita kemarin mencoba menyaut di camp PT Sigma nih. Oh, enak urung. Oh, untuk enggak. Assalamualaikum. Aduh. Tapi maaf ya rekan ya, kalau ngomongin jok assalamualaikum cuma kita dua aja yang ini. Itu mobil kenapa lewat sih? Kalau jok assalamualaikum tuh cuma kita dua aja yang tahu. Mungkin Assalamualaikum tuh banyak. Assalamualaikum tuh banyak ya. Cuma kita aja yang tahu kenapa dia harus ngomongin assalamualaikum gitu ya. Selama perjalanan pernah nggak kalian tuh berkonflik? Walaupun itu konflik kecil gitu. Ada, setiap perjalanan tuh ada. Mungkin lo itu setelah itu kita diskusi lagi dan evaluasi apa Kalau yang lagi marah-marahan atau ada yang ngambek, biasanya ini udah sering bang. Ngelerain apa ya? Ngelarain, Apa ya? Peselesainya gimana? selesai. Nah, misalnya ada yang ngambek nih antara 1-2 nih gara-gara kayu misalnya, gara-gara apa itu. Untuk buat clear suasana tuh kayak mana? Pepep sih bang. Pepep sih bu sih. Pokoknya pep juga. Itu gerah-gerah bro. Oke. Berarti dibiarin aja, Dibiarin nanti aja. dia netral lagi gitu ya. Karena kita banyak kepala di situ bang. Itu banyak Banyak kepala, kepalanya banyak. Banyak kepala Kalau yang kemarin itu berapa sih pendakian? Berapa orang sih? 8. Oh, 8 orang. Berarti 8 kepala. 8 kepala. Jadi kan setiap kepala mungkin punya pikiran lain. Oke. Makanya di apa namanya di saat ada konflik kecil, ya udah biarin aja ntar clear lagi. Gitu. Nanti juga tidur gitu. Nanti juga tidur, besok juga udah lupa. Udah gitu. lupa. Nah di selama Alam Raya nih, punya tradisi nggak sampai ke puncak tuh ngapain? Saat sampai di puncak kan ada yang azan kadang, ada yang ini. Ada punya tradisi apa sih di selama Alam Azan Raya? tuh ada. Enggak, iya. Selain azan, misalnya. Selain azan itu mungkin hore-hore ya. Ada tradisi apa gitu misalnya? Nggak ada, simbolis kayak biasa aja. Kayak pada umumnya ada lah. Selain azan nggak ada ya? Nggak Berarti tradisi kecilnya tuh azan ya? Sampai di puncak, azan. Merayakan salam pengelana, hey. Nah, berarti selama Alam Raya itu salam pengelana juga? Enggak juga. Itu saya video pribadi. Itu kalau kamu Aku pribadi. Ayo kamu nggak tiga orang mele. Oke, berarti selain azan, tradisi kecil lain misalnya pip rokok bareng. Itu sudah pasti. Sengaja, yuk video dulu nih, kita rokok bareng karena kita udah nyampe. Oh, kadang ikut-ikut tren ah. Atau Kayak apa kita gitu. kemarin. Kayak kita jalan-jalan, keliling-keliling. Kayak gitu. Ini bukan rahasia, dikirain aku juga pendaki guys. Nah kalau di saat tidur nih, khususnya saat tidur, ada nggak saat camping ngecamp itu kalian tuh punya
hal-hal unik kayak risih banget sama ngorok atau kayak Bung Afil tadi harus ditaruh di ujung. Selain Bung Afil taruh di ujung karena lasa itu. Sebenarnya orang tua di sini saya. Orang ini yang risih kamu itu. Karena saya lengkap itu. Selain apa tuh? Gigo, Ngigo ada, makanya ke dapur gitu. lasak. Lasak, ngorok. Satu lagi saya nggak nyaman tidur di SB. Kamu tuh nggak nyaman tidur di sini. Jadi biasanya tidur di mana? Saya harus bebas itu. BS berarti bebas ya? Bukan SB ya? Berarti BS dong. BS. Maksudnya kalau ada nggak rebutan tempat tidur, tidur yang ada orang lagi masak ketiduran, ada nggak hal-hal yang seperti itu di saat pendakian? Mungkin tidak ada bang. Karena kita sama-sama juga memahami kan. Karena sama-sama dewasa. Mungkin ada. Jadi kalian semua udah dewasa gitu maksudnya? Ya udah dewasa. Udah sunat semua. Nah menurut Bung Afil nih, peran komunitas dalam menjaga Gunung Putsago ini ada nggak? Ini dari komunitas mana? Maksudnya umumnya? Yang PD khususnya? PD-nya? Mungkin dari PD komunitasnya banyak mungkin ya. Ya, misalnya ada nggak peran komunitas itu dalam menjaga hutan Putsago ini tetap lestari, itu ada nggak? Ada bang. Mungkin dengan adanya pendakian mungkin Begayu. Mungkin dengan adanya pendakian, aktivitas ilegal yang minim, nggak bisa sembarangan gitu, karena banyak yang mendaki. Jit begah men. Guys, dia takut bilangin legal logging guys, gitu kan. ayo kiri ini. Soka. Takut dia guys. Takut kalau naik gunung tuh ketahuan illegal logging gitu. Peran komunitas lokal itu ataupun luar PD dalam menjaga hutan Putsago itu tetap lestari ya? Ada bang. Karena kan tujuan mungkin gini, kalau Putsago nih kita bisa menjual keindahan, bukan mengerusak keindahan gitu. Iya, menjual keindahan tapi bukan merusak keindahan. Itu kan lebih tepatnya. Selain itu? Selain itu mungkin dengan adanya aktivitas pendakian. Ya boleh, nanti boleh Kak, kalau mau dikat ya, tapi jangan ya. Tapi jangan dikat ya. Mungkin dengan ada aktivitas pendakian. Mungkin dengan adanya aktivitas pendakian nawanya banget. Nawanya banget. Mungkin dengan adanya aktivitas Ayo tanyang di. bele ya. Mau kakak. Ayo tanyang di. Kabar ya. Tadi dengan adanya aktivitas. Aduh. Nah, Bung Afil nih, kalau bicara Putsago nih, ada nggak sesuatu yang bisa dia dari Putsago tuh membentuk diri sendiri nih? Misalnya gini ya, hal yang paling besar dari Putsago ajari nih buat diri pribadi Bung Afil. Dari Putsago. Dari pendakian Putsago sendiri tuh ada hal yang besar yang ngajarin diri kamu nggak? Yang membuat kepribadian diri kamu itu Berubah gitu. Berubah gitu. Mungkin lebih tepatnya setelah saya ke sana 9 hari itu, saya pulang dengan selamat. Itu bersyukur bang. Itu bersyukur. Bersyukur. Belajar cara bersyukur. Ya? Belajar cara bersyukur. Pernah nggak mikirin kalau pendakian itu, nih gua nggak selamat, pernah nggak? Pernah di Gunung Lehop mungkin ya. Di Luhop. Di Lehop tuh saya demam. Oh karena demam. Karena demam. Bukan karena faktor-faktor lain ya. Bukan. Dikejar harimau ya misalnya. Oh jangan. Jangan. Abang kenapa dong ya? Kalau dikejar harimau tinggal kejar lagi guys. Iya kan? Musik harimau. Harimau malah. Harimau ya. Aduh. Menurut Bung Afil nih, Gunung Putsago itu sekedar pendakian atau memang ada cerita yang lebih dalam? Simbol sih. Simbol Kabupaten PD. Simbol PD ya? Simbol PD. Nah. Itu merupakan aset juga bagi daerah. Selain berwisata kan sejauh ini ya Putsago ini menarik sekali bang. Saking menariknya tuh bisa jadi aset gitu ya? Iya bisa kan kita bicarakan Rinjani bang. Rinjani dengan turis mancanegara bisa ke sana. Mungkin Putsago ini juga bisa menjadi daya tarik bang. Mungkin promosi-promosi itu. Jadi kayak Rinjani nanti ya, siapa tahu. Siapa nanti tahu ke ya depan.
3.000. Kan nggak mungkin orang terus-terusan naiknya nih ya. Bosan kan? Kan naiknya ke Persago Persago. dong. Jadi dia bukan hanya sekedar naik gunung, tapi punya simbol yang lebih dalam. Simbol lebih dalam. Jadi salah satunya merupakan aset daripada PD. Simbol kekayaan alam PD juga di Persago. Kemewahannya ada di sana sebenarnya. Kemewahan PD itu, alam PD itu ada di Persago. Ada di Persago. Emang luar biasa emang ya. Luar biasa. Nah kalau bicara Persago lagi itu kalau dijadikan destinasi wisata Persago, bagaimana sih tanggapan Bung Afif sendiri kalau Persago itu jadiin destinasi ini ya, destinasi wisata dan gimana sih untuk tetap terjaga gitu? Jadi untuk emang sih sangat baik Bang untuk dijadikan wisata yang Sangat baik itu kayak mana maksudnya? sangat baik itu memang harus memang pemerintah. Aku tanya itu kan, aku tanya bahwa kalau dijadiin tempat wisata besar gitu, jadiin destinasi wisata Persago itu gimana sih menurut menurut Bung Afil sendiri nih, menarik nggak itu jadiin destinasi wisata yang lebih luas, jangan hanya lokal aja gitu. Menarik banget lah. Jadi, dan untuk menjaganya tetap asri jadi itu gini, apa Bang. sih yang harus dilakukan? Kita kan pertama sebelum itu kita memberikan salah satu yang pertama diskusi sama masyarakat setempat untuk sadar wisata. Satu lagi kita membuat base camp yang resmi yang memang pemandu wisata ini. Ya kan sekarang itu ada APGI, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia gitu. Jadi masyarakat lokal di sana mungkin ada apa tuh koperasi atau apa gitu. Apa BUMDes apa gitu kan? Pokoknya desa wisata lah gitu. kelompok sadar wisata atau apa sejenisnya gitu kan. Jadi mungkin di sana mungkin ada base camp resmi itu. Berarti kalau mau jadi destinasi berarti kita cara menjaganya itu harus punya perangkat-perangkat itu. Iya, harus ada struktur. Dia lebih terkelola dengan baik dong. Terkelola baik. Dan mungkin kalau orang-orang mau ke sana mungkin lebih terarah gitu, Bang. Oh, kita reggaesan di sini dan aturan-aturan ada di situ semua. Iya, itu lebih kepada pengelolaan yang baik gitu. Iya. Pengelolaan yang mantap gitu. Kalau ada pendaki yang mau naik Persago nih. Nah, satu kata buat mereka yang mau daki Persago tapi yang mantap, yang gokil apa sih? Yang mantap ya. Jangan jadi juri dari perjalanan orang lain. Tetapi evaluasi diri sendiri. Karena Persago itu bukan hanya tentang destinasi dan foto selfie, tapi itu bisa menyebabkan kamu mati kalau kamu kecerobohan. Kecobaan akibat kecobaan diri sendiri. Karena di balik itu semua kita perlu persiapan, Bang. Karena jangan sampai. Tapi kalau memang ada yang mau naik nih, misalnya nih Rahman mau naik, ini orang luar Rahman mau naik, salah satu kameramen kita nih mau naik nih, Persago nih. Satu kata yang mantap, yang gokil buat dia apa misalnya? Gaskan terus bisa atau gimana gitu ya? Gaskan terus, tapi di balik itu kita... Jangan ikut-ikutan dong, gaskan. Jangan ikut-ikutan lah. Jangan belajar, kita belajar. Setiap orang berasal dari FOMO. Ya jangan gaskan juga, bilangnya mantap, hajar gitu, apa gitu. Backup rally, tentukan jadwalmu gitu. Apa gitu. Nah kalau ini Mbak dari Selama Alam Raya sendiri nih. Kebetulan Afil nih perwakilan Selama Alam Raya di sini. Kalau ada yang mau daki Persago nih, apa sih yang harus mereka persiapkan nih? Nunggu apa lagi gitu, Bang? Nunggu apa lagi guys? Tentukan jadwal, jangan lupa fisik dijaga. Fisik dan mental dan pengetahuan. Pengetahuan juga, Bang. Kalau nggak ada pengetahuan berarti uang. Jelas. Kalau ada duit semua bisa dijaga ya kan? Jaga. Ada yang jaga gitu. Ada yang jaga ada gitu. Porter. Ada porter semua ya kan? Yang paling penting dalam pendakian itu adalah Duit. duit cuy. Duit. Fisik? Fisik nggak penting. Dengan doping. Tapi ada duit. Beli doping maksudnya. Hari yang mantap. Yang terakhir ya. Aku tanya yang terakhir nih. Ini agak sedikit nyeleneh sih sebenarnya. Kalau kira-kiranya Gunung Persago tuh bisa ngomong, apa yang akan dia omongin buat para pendaki? Kira-kira sih. Bahasa Aceh, bahasa Indonesia. Bahasa Aceh ya, Persago ya Aceh. Mungkin Oh, bahasa bahasa Inggris. Aceh, ya. Awak kami kayak kena benang uta. Ini lebih kasar, Bang ya. Itu lebih kasar. Karena kadang kita kurang sadar diri ketika kita kunjung ke rumah orang. Kita nyampah. Nyampah itu bahaya emang. Bahaya. Memang nggak ada obat kalau nyampah itu. Itu sih lebih kebanyakan itu hal-hal kecil yang mungkin. Kalau Afil jadi Gunung Persago nih, apa yang akan Afil ngomongin, Bung Afil ngomongin sama para pendaki?
sadar diri sih kalian. Kalian, Kalian masuk tempat aku gitu. aku sudah menghadirkan keindahan, tapi Jangan kalian rusak keindahan. jangan kalian rusak keindahan. Hmm. Bukan hanya sampah, tapi kokain ya. Kokaye juga ya, macam-macam dong ya. Macam-macam. Illegal logging, illegal mining gitu. Dan itu semua bisa Nah, menyebabkan. kalau illegal mining langsung illegal mining. Tentang pu ide orang cok tambah sampai situ jadinya gak jelas, Pak. Ini pendaki apa sih namanya nih? Nah, sedikit lagi nih tentang Selama Orang Raya nih. Nah, pengen dikasih tahu aja nih buat rekan-rekan wisata bahwa Selama Orang Raya lagi melakukan aktivitas pendakian 18 puncak ya. Ya, Di 18 kabupaten. di 18 kabupaten dalam Aceh dengan tema ekspedisi Atap Serambi. Atap Serambi. Ini tinggal berapa kabupaten lagi sih? 15. 15 kabupaten, berarti udah 3 dong. 3. Nggak apa-apa. Ini kan estafet bentuknya. Iya. Nah, dan kemudian kalau mau dilanjutkan ke yang keempat nih mau kemana sekarang? Selama Orang Raya. Ke Pidijaya. Ke Pidijaya. Udah terjadwal dong? Belum. Belum ya, masih dalam ancang-ancang. Masih ya? lama janjang. Karena emang naik gunung tuh nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Ada Harus persiapan. punya persiapan yang matang, manajemen yang mantap gitu ya. Dan terima kasih untuk yang terakhir, terima kasih nih buatnya Bung Afil udah mau nimbrung di podcast wisata kita kali ini dengan tema Twist Talk Show Interaktif Wisata. Dan di kali ini kita punya tema khusus yaitu Gunung Putsago mendaki Pidi menyelami cerita alam. Dan kali ini tempat kita berada di Black Star Coffee. Gimana nih, enak nggak? Kopinya enak. Enak ya? Gula Ini aren iklan dikit nggak apa-apa guys ya? Ini namanya es kopi Mile Gula Aren ya. Es kopi Mile Gula Aren dan Black Star juga pelayanannya mantap. Di Putsago nggak ada, Bang? Enggak dong guys. Cuma ada di Black Star. Cuma ada di Black Star kalau yang kayak gini. Nggak ada di Putsago. Dan buat kalian anak-anak muda Kota Sigli, jangan lupa kalau kalian pengen santai, pengen nikmati sesuatu yang asik itu sambil tertawa, bercanda sama kawan-kawannya, itu bisa langsung ke Black Star Coffee. Dia berada di mana? Samping SPBU Kota Sigli. Torutu. Torutu. Berarti Torutu. Tapi enak nggak tadi? Bekawa. Haus nggak? Gerah ya. Itu kan enak ya, gerah lagi. Tapi enak guys ya. Ya terima kasih ya, aku Agam, tarik undur. Dan ada Saya Afil Maulana. Salam mengelana. salam mengelana dan salam wisata. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.